Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ali Muchtar Ngabalin muncul lagi setelah sekian lama menghilang. Jadi dia men-tweet ya di Twitternya, gerombolan keok pada bangkit tuh, campur bekas HTI, FPI mulai beringas tuh, sinting tingkat dewa kebencian mereka pada Jokowi. Wah, sakitnya sampai ulu hati, apalagi si sulung jadi wapres, laskar tak berguna yang lagi sakit hati karena dipecat, diberhentikan di tengah jalan. Koordinasi mantap. Waktunya makin dekat menyatu di ini sama Panci dan kawan-kawan. Yang dia maksud Panci tentu arahnya ke Roy Suryo ya. Lihat apa yang bisa kita maknakan, apa yang bisa kita hikmahkan dari kata-kata seorang Ali Muchtar Ngabalin ini. Ya, kalau Deddy Nurpalaka bilang apa namanya Jokowi sudah memenuhi syarat sebagai nabi, ini menyerang orang yang mengkritisi sebagai orang-orang FPI. Jadi dicapnya begitu aja kalau Ngabalin. Kalau ada yang macam-macam sama Jokowi, yaitu FPI, itu HTI, itu orang sinting dan seterusnya. Lantas di mana kebebasan demokrasi ini terjadi? Tidak ada kalau begitu. Bahkan di postingan lain kurang lebih dia juga mengatakan hal yang sama. Nih, Ali Muchtar Ngabalin, jahatnya melebihi sifat dajjal. Ini maksudnya ke Roy Suryo, Rismond dan kawan-kawan ya. Diriku nggak sabaran mau jingo dalam bui. Jingo itu apa maksudnya? Si Panci sama si Rismond yang katanya punya ijazah S2, S3 Yamaguchi Universitas Jepang, memalukan kau katanya. Boleh kita minta lihat nggak ijazahnya? Kan sudah diperlihatkan sama Rismond. Mau apa lagi? Tapi yang kita tentu persoalkan adalah bagaimana kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh seorang tokoh, anggaplah tokoh begitu, yang sangat tidak layak menjadi tuntunan. Mungkin cocoknya tontonan saja gitu. Kan ngeri kalau kita diperlihatkan pejabat-pejabat yang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya hanya caci maki, bukan argumentasi logis, bukan ilmiah. Kan begitu. Nah, jadi ini masih ada ya. Ini kalau kita masih ingat bagaimana rekam jejak seorang Ngabalin, coba kita dengarkan. Kata Presiden Soekarno, jangan memilih presiden pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Ali Muchtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Ya, kita masih ingat sekali konteks Ngabalin mengatakan itu ketika dia menjadi tim kampanyenya Prabowo ketika melawan Jokowi 2014 mungkin ya. Tapi bagaimana? Coba kita lihat lagi kata-katanya. Dikatakan kurus, kurang bergizi dan segala macam. Ini kan tidak cocok gitu dengan budaya kita ya, budaya timur kita. Ya, inilah Ali Muchtar Ngabalin, barangkali seniornya Deddy Nurpalaka, yang kita nggak tahu apa isi kepalanya kalau bukan hal-hal yang sesat, gitu. Sesat pikir, sesat akal ya. Nah, akhirnya menarik kalau kita simak tulisan dari Rizal Fadilah. Hahaha, Jokowi Nabi, dukun palsu kali. Oke, kita simak ya, tulisan 2 jam yang lalu, Bandung 12 Juni hari ini. Berita yang memuat tergelak ya, berita yang membuat tergelak adalah ucapan kader PSI Bali Deddy Nurpalaka yang menyatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi. Namun katanya pilihan justru menikmati menjadi manusia biasa yang dapat tersenyum lebar saat bertemu rakyat. Luar biasa.
Doktrin Jokowisme yang meresap pada kadernya bukan hanya pada gagasan yang tidak jelas saja, tetapi sampai senyum lebarnya pun menjadi opsi. Sewaktu acara Maulid Nabi, pernah juga Jokowi oleh Habib Mubzir Al-Musawa disebut sebagai turunan Habib, artinya keturunan Nabi. Saat bagi-bagi sembako, Jokowi itu, kata Haryanto Subeki, koordinator Pandu Jokowi, mirip dengan Umar bin Khattab. Ya tadi ya. Jadi sebelumnya disebut mirip dengan sahabat Nabi, sekarang meningkat oleh Deddy Nurpalaka disebut sudah memenuhi syarat menjadi Nabi. Ketika gemar belusukan, Hamka Haq menyebut hal itu sebagai sifat Nabi. Budaya menjilat di negeri ini rupanya sudah sampai ke ubun-ubun. Terlalu banyak kepalsuan yang dilakukan oleh Jokowi. Diawali SMK dengan jumlah palsu, investor IKN yang juga palsu, janji-janji palsu, asal-usul palsu, uang di kantong palsu, anak-anak tak suka politik palsu, lalu ijazah sekeluarganya diramaikan juga palsu semua. Pelantikan palsu dikawal jin, IKN diresmikan dihadiri spiritualis palsu. Mungkin Jokowi kini juga sudah menjadi dukun palsu. Entah sakit kulit mantan presiden ini asli atau palsu. Tampaknya yang ini asli. Aneh, Jokowi ini kok bisa nyaman-nyaman saja disetarakan oleh pengikutnya dengan Nabi. Hal yang sesungguhnya sensitif bagi orang beragama. Esok yang menyebut Jokowi hantu Tuhan, nampaknya juga akan disikapi tenang-tenang saja. Urat malu atau rasa dosa sudah hilang pada orang ini. Disamakan dirinya dengan Fir'aun pun tidak masalah, apalagi cuma Pinocchio atau Petruk. Dahulu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, bermunculan nabi-nabi palsu. Di antaranya Musailamah Al-Kazab. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan untuk memerangi dan membunuhnya. Musailamah tewas di tangan Wahsy bin Harb dalam pertempuran Yamamah. Wahsy menebus dosa setelah sebelumnya menjalankan perintah untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib pada perang Uhud. Nabi palsu sangat menyesatkan, karenanya wajib diperangi. Jokowi harus mendapat wahyu terlebih dahulu kalau mau menjadi nabi, dan pasti segera dianggap gila. Kata Bahlil, jangan main-main dengan Raja Jawa. Bahlil gemetar ketakutan pada kekuatan goibnya Jokowi. Potensi menjadi goibis atau paranormal alias dukun memang sangat besar. Kini konon Jokowi sakit. Moga cepat sembuh saja. Dalam konotasi tersendiri, sakit itu ada yang asli atau palsu. Agama mengatur dan memaknai. Bagi orang beriman, sakitnya itu asli dalam arti sebagai ujian dari kesabaran sekaligus penghapus dosa. Sakit adalah hal baik baginya. Sementara bagi orang zalim atau pengabai agama, sakit itu adalah palsu, yakni sebagai siksa atau azab di dunia, hukuman dan perbuatan buruknya. Kembali pada ucapan kader PSI Deddy Nurpalaka yang menyatakan bahwa Jokowi memenuhi syarat sebagai nabi, kita kembali tertawa tapi sambil mengurut dada. Kegilaan apa yang sedang terjadi? Nabi palsu mungkin ya, sebagaimana Musailamah Al-Kazab atau Musailamah sang pendusta. Akankah Jokowi akan menjadi atau bergelar Jokowi Al-Kazab pula? Tapi kelas nabi palsu nampaknya masih terlalu tinggi buat Jokowi yang baru memenuhi syarat untuk dukun palsu. Bukan begitu, Deddy Nur? Jangan-jangan kelak PSI ketumnya Mas Deddy adalah tokoh berijazah nabi, dukun palsu. Oke, selamat saja. Itu catatan dari Rizal Fadila terkait Deddy Nurpalaka, seorang kader PSI dari Bali, Biro Ideologi. Ini kita lihat sekali lagi ya. Siapa Deddy Nurpalaka itu? Deddy Nurpalaka itu adalah kader PSI, Ketua Biro Ideologi dan Kaderisasi. Bayangkan dia akan mengkader seperti apa ketika isi pikirannya seperti itu. Menebar kebajikan menulisnya, tapi yang faktanya menebar akal sesat.